Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait proyek translator menggunakan Python, yang dimana akan saya jelaskan menggunakan diagram flowchart, lalu implementasi proyek tersebut pada PyCharm. Sebelumnya, perkenalkan saya Alfatona Ijal Kainansyah dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025 dengan NIM 3 digit terakhir 0053. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek yang akan dibuat, yakni proyek translator. Jadi kita akan membuat dua program, yaitu yang pertama adalah add flashcard add underscore flash underscore cards py. Fungsi dari program ini yakni untuk membuat dan menyimpan kartu kosakata Inggris dan Indonesia. Pada program ini alur kerjanya terdapat yang pertama yakni membaca kartu lama. Ini untuk program mengecek apakah file flashcards.txt sudah ada. Jika ada, isinya dibaca dan dikonversi menjadi list kartu. Dan yang kedua, meminta input kata bahasa Inggris, yakni pengguna memasukkan satu kata Inggris. Lalu program memastikan input tidak kosong. Lalu yang ketiga, menerjemahkan kata secara otomatis, yakni menggunakan Google Trans. Kata Inggris diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jika API error, kata asli tetap dipakai. Dan kemudian yang keempat, menampilkan kartu baru. Kartu berisi dalam kurung kurung buka kata underscore Inggris, kata underscore Indonesia, kurung tutup ditampilkan, lalu pengguna memilih ingin menyimpannya atau tidak. Dan yang kelima, menyimpan kartu ke file. Ini jika pengguna setuju, semua kartu lama dan baru disimpan kembali ke flash underscore cards.txt. Nah, ini pada dasarnya program ini dipakai untuk membuat, menambah, dan menyimpan kartu baru yang akan dipakai oleh program kedua. Di sini terdapat flowchart yang telah saya buat. Nah, ini pertama kita akan membuat start, lalu jika program dimulai, maka kita akan menemukan list kartu dari file eksternal. Kemudian menampilkan list kartu dari file eksternal. Lalu menerima inputan user berupa satu kata dalam bahasa Inggris. Lalu program menerjemahkan kata dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Setelah itu, program akan membuat kartu. Setelah membuat kartu, kita akan diberikan opsi ingin menyimpan kartu. Jika ya, maka program akan menambahkan kartu ke daftar file eksternal. Namun jika tidak, kita akan ditanyakan kembali apakah ingin menambahkan kata yang akan ditranslate. Jika kita memilih opsi ya, maka program akan kembali untuk menerima inputan user berupa satu kata dalam bahasa Inggris. Namun jika tidak, maka program akan menanyakan kembali ingin menyimpan kartu ke file eksternal. Jika ya, maka program menyimpan kartu file eksternal. Jika tidak, maka program akan berakhir. Oke, kita lanjut ke program kedua, yakni study flashcards. Fungsi utama dari program ini untuk mempelajari kartu kosakata dengan sistem tebak terjemahan. Alur kerja pada program ini yang pertama, memastikan file kartu sudah ada, yakni jika flashcards.txt tidak ditemukan, maka program berhenti karena tidak ada kartu untuk dipelajari. Kemudian yang kedua, membaca semua kartu dari file. Yakni program membaca file dan mengubah datanya menjadi list berisi kartu-kartu. Dan yang ketiga, memulai sesi belajar. Yakni setelah pengguna menekan enter, maka program memulai menghitung waktu belajar. Kemudian yang keempat, memberikan kuis tebak kata. Yakni terdapat PowerPoint yang terdiri dari program memilih kartu secara acak, kemudian menampilkan kata Inggris, lalu pengguna menebak terjemahan Indonesia, lalu jika benar, kartu dihapus dari list. Tapi jika salah, program menampilkan jawaban yang benar dan kartu akan muncul lagi nanti. Dan yang kelima, menghitung total waktu belajar. Nah, ini setelah semua kartu yang telah kita masukkan ditebak dengan benar, maksud saya setelah semua kartu yang telah ditebak dengan benar, maka program menampilkan total waktu yang dibutuhkan. Pada dasarnya, program ini dipakai untuk belajar atau menguji diri menggunakan kartu yang telah dibuat pada program pertama.
Di sini saya telah membuat flowchart program yang kedua, yaitu flashcards. Yang pertama, kita akan membuat lingkaran untuk memulai program. Lalu di sini terdapat opsi jika file eksternal berekstensi .txt sudah ada. Jika tidak, maka program akan berhenti. Namun jika sudah ada, maka program akan mengambil kartu dari file eksternal .txt. Kemudian program akan mengambil waktu ketika awal mulai. Setelah itu, namun jika tidak jawaban benar, di sini program akan menjalankan hapus kata atau kartu dari list kata atau kartu. Namun jika kita lanjut lagi, apakah ada kartu yang tertinggal dalam list? Jika ya, user menebak terjemahan dari kartu atau kata tertentu. Jika jawaban benar, maka kata tersebut akan dihapus. Ini menjadi hapus kata atau kartu dari list atau kata atau kartu. Namun saat jawaban kita salah, maka program akan berulang kembali untuk menanyakan kita apakah ada kartu tertinggal dalam list. Kemudian jika tidak, maka program akan mengambil waktu ketika akhir user berhasil menerjemahkan kata. Lalu lanjut, program akan menghitung durasi dalam menerjemahkan dan cetak durasi tersebut. Dan setelah itu program akan berakhir. Itu teman-teman, ini merupakan flowchart pada program add flashcard. Dan lalu di sini merupakan flowchart pada program flashcards. Lalu lanjut, di sini terdapat step atau langkah pada program pertama, first program add flashcards. Step 1, translate a word, create a card, add card to list. Step 2, keep asking for new cards, then save into file. Step 3, retrieve and display existing cards at the beginning. Kemudian pada langkah program kedua, second program, study flashcards. Step 4, make sure flashcard file exists, get the cards. Step 5, guess cards quiz. Step 6, compute quiz duration. Ya, jadi ini adalah langkah-langkah pada program pertama dan program kedua. Yang program pertama yakni add flashcard dan yang program kedua adalah study flashcards. Di sini terdapat tahapan membuat program, yakni yang pertama, tentukan format data. Pilih struktur mudah, itu list of tuple. Kemudian kurung kurawal buka, kurung buka English, koma Indonesia, kurung tutup. Lalu kurung kurawal tutup. Disebut simple untuk serialisasi dengan str atau string kurung buka kurung tutup ditambah ast titik literal underscore eval kurung buka kurung tutup. Kemudian yang kedua, buat fungsi pembacaan file. Ini dengan menggunakan fungsi retrieve underscore cards underscore from underscore file kurung buka kurung tutup. Ini pada fungsi ini, abstraksi ini dipakai di dua file. Kemudian yang ketiga, buat fungsi terjemahan. Ini menggunakan fungsi translate underscore word kurung buka kurung tutup. Kemudian bungkus pemanggilan Google Trans dan tangani error jika ingin non-blocking, maka kita akan menggunakan asyncio ditambah run underscore in underscore executor. Lalu yang keempat, buat UI prompt sederhana. Sini kita akan menggunakan fungsi validate underscore yes underscore no underscore input kurung buka kurung tutup dan validate underscore yes underscore input kurung buka kurung tutup untuk memastikan input valid. Dan yang kelima, implement logika pembuatan kartu. Ya, ini kita yang pertama akan input kata, kemudian diterjemahkan, ditranslate, lalu dikonfirmasi, lalu di-append ke list. Kemudian yang kedua, simpan semua ke file dengan fungsi save underscore cards underscore to file kurung buka kurung tutup. Dan yang keenam, implementasi logika belajar, yakni pastikan file ada, baca, acak, loop quiz,
hapus kartu yang benar, lalu hitung waktu. Nah, yang 7, tes end-to-end. Yang pertama, jalankan add flashcards.py untuk membuat beberapa kartu. Dan kemudian kita akan menjalankan study flashcards, program study flashcards untuk memulai kuis yang telah kita buat tadi. Di sini terdapat usulan peningkatan, yakni kita bisa menggunakan JSON.dem atau JSON load untuk penyimpanan yang lebih aman atau readable daripada menggunakan str ditambah ast titik literal underscore eval tutup. Lalu kita dapat locking file jika beberapa proses bisa mengakses file bersamaan. Kemudian kita bisa backup otomatis sebelum overwrite file. Kemudian kita dapat simpan metadata, misalnya jumlah benar atau salah, terakhir lalu di review untuk space repetition. Kemudian untuk UI kita dapat versi GUI sederhana atau web. Kemudian terjemahan offline. Jika Google Transfer masalah, berikan opsi input penerjemahan manual. Kemudian perbaikan normalisasi jawaban. Kita terima sinonim, variasi ejaan, atau trimming punctuation. Kemudian unit test untuk fungsi baca, tulis, dan validasi. Kemudian saya akan menjelaskan setiap fungsi program flashcards, yakni yang terdapat pada add flashcards dan study flashcards. Ini terdapat fungsi translate word atau async. Yang ini terdapat fungsinya yakni menerjemahkan kata Inggris ke Indonesia, kemudian menggunakan Google Trans, lalu bersifat async untuk menghindari blocking, serta jika gagal maka fungsi akan mengembalikan kata asli. Kemudian terdapat retrieve cards from file, yakni fungsi dapat membaca file flashcards.txt, lalu mengubah isi file menjadi list kartu, kemudian menggunakan ast titik literal underscore eval untuk keamanan, serta fungsi dapat mengembalikan list kosong jika file tidak valid. Kemudian kita menggunakan fungsi display cards, yakni untuk menampilkan semua kartu yang sedang ada, lalu menunjukkan jumlah total kartu, dan melakukan looping dan serta menampilkan pasangan kata. Kemudian terdapat fungsi validate underscore yes underscore no underscore input atau untuk prompt. Validasi input kita menggunakan Y atau N. Y untuk yes, N untuk no. Kemudian looping sampai input valid serta mengembalikan true or false sesuai jawaban. Kemudian di sini kita menggunakan fungsi create new card. Ini untuk meminta pengguna memasukkan kata Inggris, menerjemahkan kata dengan translate underscore word, menampilkan hasil terjemahan, serta menambahkan kartu ke list bila disetujui. Kemudian terdapat save cards to file, yakni pada fungsi ini dapat menyimpan seluruh kartu ke file flash underscore cards.txt, lalu mengonfirmasi terlebih dahulu, kemudian menulis data dalam bentuk list string. Lalu pada fungsi main add flashcards.py berfungsi untuk mengatur alur utama pembuatan kartu, membaca kartu lama, menampilkan membuat kartu baru, serta menyimpan kartu ke file ketika selesai. Kemudian di sini terdapat fungsi terdapat pada flashcards, yakni fungsi exit if cards file does not exist. Fungsi ini berguna untuk mengecek apakah file flashcards.txt ada atau tidak. Jika tidak ada, maka program akan berhenti serta fungsi mencegah error saat belajar. Kemudian terdapat fungsi retrieve cards from file dalam versi study. Pada fungsi ini sama seperti versi add flashcards. Jika file rusak, program dihentikan, lalu berfungsi untuk mengembalikan list kartu. Lalu terdapat fungsi validate guess input untuk prompt. Fungsi ini memastikan jawaban pengguna tidak kosong. Lalu fungsi ini mengulang sampai input valid dan mengembalikan input yang sudah di strip. Lalu terdapat fungsi guess cards. Pada fungsi ini melakukan kuis tebak kata, memilih kartu secara acak,
lalu membandingkan jawaban user dan jawaban benar, serta menghapus kartu dari list bila benar. Oke, mungkin segitu untuk penjelasannya. Kita langsung akan mencoba program yang telah dibuat, yakni add_flashcards.py serta studyflashcards.py. Kita akan langsung saja run programnya. Nah, di sini program meminta kita untuk memasukkan satu kata dalam bahasa Inggris. Contohnya mungkin kita akan masukkan cow. Nah, di sini program menerjemahkan cow. Hasilnya cow adalah sapi. Lalu kita ditanyakan dari program, apakah Anda ingin menyimpan kartu ini Y atau N? Jika kita ingin menyimpan, lalu kita masukkan Y. Nah, lalu program menambahkan ke list sementara. Di sini diucapkan kartu ditambahkan ke list sementara. Lalu kita ditanyakan kembali, apakah Anda ingin menerjemahkan kata lain? Kita jawab ya. Nah, maka di sini kita akan diminta kembali untuk memasukkan sebuah kata dalam bahasa Inggris. Ini contohnya cat. Nah, sama seperti tadi, maka program menerjemahkan cat, yakni kucing. Kita tambahkan lagi mungkin sampai 5 kata. Kemudian N. Di sini salah. Kita akan masukkan kata lain Y, N, semut, yes. Kita masukkan bird. Nah, kemudian kita akan coba masukkan untuk kata bahasa Inggris seperti kursi, share. Nah, di sini program telah menerjemahkan. Namun jika kita tidak menyimpan program, maksud saya tidak menyimpan sebuah kata, maka program akan kembali menanyakan apakah kita akan menerjemahkan sebuah kata lain. Dan yes. Nah, bila tidak, kita pilih no. Nah, di sini telah terkumpul kata-kata kata dalam bahasa Inggris yang telah kita tadi masukkan. Terdapat cat, cow, and bird, ball. Nah, lalu kita akan ditanyakan oleh program, apakah Anda ingin menyimpan semua kartu ke file? Kita pilih yes. Nah, maka kartu akan berhasil disimpan ke file dan akan muncul file bernama flashcard.txt. Lalu kita lanjut pada program yang kedua, yakni study flashcards. Langsung saja kita run. Nah, di sini terlihat kamu memiliki 5 kartu untuk ditebak. Siap, tekan enter untuk memulai. Lalu kita tekan enter. Nah, bola. Benar. Cow, sapi. Nah, coba kita akan masukkan kata yang tidak sesuai dengan terjemahannya. Oke. Ini anjing. Maka program akan muncul bahwa jawaban tidak tepat dan lalu akan memberi jawaban yang benar adalah kucing. Nah, di sini kita akan untuk mengulangi lagi bird, burung. Nah, lalu N, kita lanjutkan semut, lalu cat, kucing. Nah, lalu ketika kita telah selesai menerjemahkan semua kartu yang telah kita buat pada program pertama, di sini program akan memunculkan waktu yang telah kita sesuaikan pada program kedua, yakni 45 detik.
Nah, maka program telah selesai dan berhasil. Sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.